Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul The Rendezvous. Film yang dirilis tahun 2015 ini menceritakan tentang seorang istri yang terbuai godaan pria muda dan berujung selingkuh sampai hamil. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari suami bernama Eric, istrinya Moni, dan kedua anak mereka yang bernama Anna dan Bastian. Mereka sedang dalam perjalanan untuk pindah ke sebuah rumah yang terletak di pedesaan Prancis. Rencananya, mereka akan menempati rumah peninggalan Ibu Mona. Ja, heel goed zus. Ja, we nu in Frankrijk gaan wonen. Yes. Volgens mij hebben we echt een super haai. Nee, geen haai. Haai zijn. Namun sayangnya, sesampainya di lokasi, rumah tersebut sudah sangat usang dan kotor karena sudah lama tidak ditempati. Valt me niet tegen hoor. Zus, Bas, help me uitpakken. Kom. Keesokan harinya, Moni pun langsung pergi ke toko bangunan. Moni bertanya apakah sang pemilik toko memiliki kenalan tukang yang biasa merenovasi rumah. Namun karena bahasa Prancis Mona masih kurang bagus, dia pun kesulitan untuk memahami apa yang dikatakan oleh si pemilik toko. Pas jaune. Ik ben een T-Rex. Zus, die krijgt ook nog. Kom op. Setelah itu, Moni pun mengajak kedua anaknya untuk belanja bulanan di supermarket. Seorang pria ganteng sempat menyapa dan menyarankan sebuah minuman kepada Moni. Moni pun sempat terpesona dengan kegantengan pria tersebut. Saat akan membayar di kasir, Moni panik saat mengetahui bahwa Anna telah hilang. Moni pun langsung mencari Anna kemana-mana. Mam. Zus. Zusje, Zus. Susanne. Beruntungnya, seorang pria berhasil menemukan Anna dan mengantarkannya kembali kepada Moni. Malam harinya, Eric dan Moni mengajak anak-anaknya untuk makan di luar. Secara tidak sengaja, Moni bertemu kembali dengan pria yang menemukan Anna. Moni pun sekali lagi berterima kasih dan berkenalan dengan pria bernama Peter tersebut. Setelah mengobrol, Peter pun tahu kalau Eric dan Moni ingin merenovasi rumah mereka. Kebetulan, Peter adalah seorang mandor dan dia bersedia untuk membantu. Zie? De liefde. Blijven plakken. Toevallig net over. Nee, dat gaat prima. Licht in de duisternis. Herstellen. Staalwerk is ook niet slecht, moet ik eerlijk. Hoeveel land heb je eigenlijk? En vanaf vandaag goed stoken om het vocht uit huis te krijgen. Moet je aanhouden en om de 6 uur bijvullen. Dag en nacht. Keesokan paginya, Peter langsung membawa pasukannya untuk merenovasi rumah Moni. Kebetulan pagi itu Moni baru saja belanja bulanan dan terkejut saat tidak sengaja bertemu kembali dengan pria ganteng yang ia temui di supermarket beberapa hari yang lalu. Mona pun salting sampai-sampai dia menjatuhkan barang belanjaan. Tidak ingin ketahuan, Mona pun langsung buru-buru masuk ke dalam dan menyibukkan diri dengan memasak makan siang untuk para pekerja. Saat makan siang, Michael dengan beraninya duduk di sebelah Moni yang membuatnya semakin salah tingkah. Eric pun nampak cuek dan tidak memperhatikan hal tersebut karena sibuk mengobrol dengan Peter. Saat Moni sedang memotong kayu, Michael kembali mendatanginya. Michael modus mengajarkan Moni cara memotong kayu yang baik dan benar. Dia sengaja memegang tangan Moni sehingga membuatnya tersipu malu. Secara tidak sadar, Moni pun mulai jatuh ke dalam pesona si berondong ganteng. Keesokan paginya, Moni curi-curi pandang dan terus memperhatikan Michael yang sedang bekerja. Siang harinya, Moni mengumpulkan kayu bakar seperti biasa. Michael pun kembali datang dan tanpa ragu menawarkan bantuan. Saat berada di ruang pemanas, Michael tidak segan-segan menyentuh Moni. Moni pun sempat terbawa dalam suasana dan hampir lupa diri. Untungnya dia segera sadar dan keluar dari sana. Moni pun baru ingat kalau dia sedang memasak, dan alhasil masakannya pun gosong.
Moni tetap menyajikan masakan tersebut untuk para tukang, namun tidak ada yang mau memakannya. Berbeda dengan Michael yang segera mengambil makan tersebut dan melahapnya hingga habis. Mereka berdua saling menatap penuh arti, seolah-olah tahu bahwa mereka berdua memiliki perasaan terhadap satu sama lain. Semenjak kejadian itu, Moni pun jadi tidak bisa fokus dan terus terbayang-bayang dengan Michael. Beberapa hari kemudian, Eric menyuruh Moni untuk pergi ke toko bangunan bersama dengan Michael. Awalnya Moni menolak, tetapi karena Eric memaksa, Moni pun terpaksa pergi bersama dengan Michael. Selama di perjalanan, suasana canggung begitu terasa, hingga mereka berdua pun kebanyakan hanya diam saja. Karena datang kepagian dan toko masih tutup, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu. Fruits de mer, alors il y a des bigorneaux, des gambas, des... Take de la fourchette. What? You didn't... You? Of course! It's alive! Sorry. I don't know. What are your wish for now? Ici, maintenant. Don't laugh at me. I'm not laughing at you. Sans tirer, maman. Di sini, Michael memanfaatkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Moni. Beberapa hari kemudian, Moni mendapatkan kabar bahwa ibu Eric jatuh sakit. Eric yang panik pun memutuskan untuk segera menemui ibunya. Awalnya Moni ingin ikut, tetapi dilarang oleh Eric. Eric beralasan bahwa Moni harus tinggal dan menjaga anak-anak mereka yang masih sekolah. Alhasil, Moni pun ditinggal sendirian untuk mengurus anak-anak sekaligus renovasi rumah. Eric pun berjanji akan menyuruh adik perempuannya untuk menemani Moni selama dia pergi. Keesokan paginya, Eric pun berangkat untuk menemui ibunya. Dan beberapa saat kemudian, adik perempuan Eric yang bernama Lian pun datang ke rumah. Howdy. Au revoir. Kom. Siang harinya, Moni dan Lian berencana menjemput Anna dan Bastian di sekolah. Michael tiba-tiba muncul dan meminta untuk ikut. Awalnya Moni melarang karena takut Lian curiga dengan kedekatan mereka. Namun Lian malah kegeeran dan mengira bahwa Michael menyukai dirinya. Nous... Sesampainya di sekolah, Moni meminta Lian untuk menunggu sampai anak-anak pulang sekolah. Sementara dirinya dan Michael akan pergi ke toko bangunan untuk membeli beberapa bahan. Selama di perjalanan, Michael terus menggoda dan memancing-mancing Moni. Setelah berkali-kali menahan diri, pertahanan Moni pun akhirnya runtuh. Yang awalnya akan pergi ke toko bangunan, mereka berdua malah mampir ke sebuah bangunan kosong. Dan ya, mereka berdua pun berujung mabar pusreng hingga Glory. Sesampainya di rumah, Moni masih terbayang-bayang dengan adegan permabaran tadi. Walaupun merasa bersalah kepada Eric dan anak-anaknya, Moni tidak bisa membohongi perasaannya. Hari demi hari berlalu, selama Eric masih bersama dengan ibunya, hubungan Moni dan Michael pun semakin menjadi-jadi. Moni seakan lupa diri bahwa dia sudah memiliki anak dan suami. Setiap hari dia selalu curi-curi waktu untuk mabar pusreng bersama dengan Michael. Sampai-sampai dia lupa mengurus anaknya dan menyerahkan semuanya kepada Lian. Singkat cerita, tiba waktunya Lian untuk pulang. Sebelum berangkat, Lian memeluk Moni sambil berpesan agar Moni segera menghentikan hubungannya dengan Michael. Lian takut jika Eric mengetahui tentang perselingkuhan mereka. Moni pun syok dan tidak bisa berkata apa-apa. Moni tidak menyangka kalau selama ini ternyata Lian telah mengetahui hubungan gelapnya. Setelah Lian pergi, Moni pun menemui Michael untuk mengakhiri semuanya. Walaupun mereka berdua sama-sama berat melepaskan satu sama lain, tetapi Moni tidak ingin keluarganya hancur. Mereka berdua pun kemudian mabar pusreng untuk yang terakhir kalinya. Keesokan harinya, Eric telah pulang ke rumah. Eric mengatakan bahwa dia dan Peter berencana membangun sebuah penginapan di tanah milik ibu Moni. Moni pun marah karena Eric membuat keputusan tanpa berdiskusi dengannya terlebih dahulu. Eric dan Peter terus membujuk Moni untuk menyetujui pembangunan tersebut karena menurut mereka, penginapan itu bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Namun Moni terus menolak dan bersikeras tidak memberikan izin.
Beberapa hari kemudian, Moni merasa mual dan tidak enak badan. Ternyata setelah dicek, Moni telah hamil. Dia pun mulai gelisah dan dipenuhi rasa bersalah. Nee, wipje is toch een beetje zo. Hup? Ja. Begrijp ik nou dat je toch een beetje op de rem bent gaan staan? Terlebih lagi saat Peter menunjukkan foto-foto perselingkuhannya dengan Michael. Peter mengancam akan menunjukkan foto tersebut kepada Eric jika Moni tidak segera menyetujui pembangunan penginapan. Moni pun akhirnya mau tidak mau menuruti permintaan Peter. Heeft Simone je nog verteld? Weet zeker. Singkat cerita, pembangunan penginapan pun mulai berjalan. Les Jansereux, wat zien jullie er prachtig uit. Jullie feestje is ook daar. Misschien kun je daarheen. Er zijn inderdaad ongelooflijk veel verhalen over te vertellen. Dat is het leuk, maar zo'n bak. Dan suatu hari, Moni sekeluarga diundang ke pesta yang diadakan oleh Peter. Moni pun dikejutkan saat melihat foto Michael yang terpajang di dinding rumah Peter. Moni pun seketika menyadari kalau Michael adalah anak angkat Peter. Peter sengaja menjebak Moni ke dalam perselingkuhan bersama dengan Michael agar dia bisa mendapatkan keuntungan. Moni pun syok dan seketika tubuhnya pun terasa lemas. Dengan perasaan sangat kecewa, dia pun pergi meninggalkan pesta. Michael pun mengejar Moni dan menanyakan apa yang terjadi. Moni pun meluapkan semua emosinya dan mengatakan bahwa dirinya sedang hamil akibat perbuatan haram mereka. Chuck! You made me I'm gonna get rid of it. Keesokan paginya, Moni bertekad untuk jujur kepada Eric tentang semuanya. Namun, Peter datang dan membuat kegaduhan. Alhasil, Moni pun akhirnya mengadu kepada Eric bahwa selama ini mereka berdua telah ditipu oleh Peter. Renovasi dan pembangunan penginapan yang dilakukan oleh Eric bertujuan untuk menguras harta mereka. Peter pun membantahnya dan menyuruh Moni untuk berhati-hati karena janin yang dikandung oleh Moni adalah cucunya. Eric pun syok saat tahu bahwa Moni telah selingkuh sampai hamil. Tidak terima karena Peter telah menghancurkan keluarganya, Moni pun mendorong Peter hingga meninggoy. Michael yang melihat kejadian itu justru membantu Eric dan Moni. Michael membantu mereka memindahkan jasad Peter dan mengembalikan mobil Peter ke rumahnya. Michael pun mengatakan bahwa Moni tidak perlu khawatir dan dia akan mengurus semuanya. Heeft hij gezien? Antoine was there. Faites un tour en ville, d'accord? Setelah itu, Eric dan Moni pun menjemput kedua anaknya dari sekolah. Sepanjang perjalanan, Eric hanya terdiam. Nampaknya dia sangat kecewa dengan Moni. Selama beberapa hari, Eric pun mendiamkan Moni. Sedangkan Moni juga tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa bersalah. Keesokan paginya, polisi tiba-tiba menangkap Moni. Polisi menemukan jasad Peter dan ada seorang pria yang menyaksikan perbuatan Moni. Me suivre? Setelah beberapa hari di penjara, Moni pun akhirnya dibebaskan. Ternyata Michael mengorbankan dirinya dengan cara mengaku telah menghilangkan nyawa Eric demi membebaskan Moni. Di akhir film, terlihat Peter yang masih menerima Moni dan anak yang dikandungnya.
Walaupun kecewa, tetapi Peter lebih memilih untuk mempertahankan keluarga mereka demi kebahagiaan kedua anaknya. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!